Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvina Qariaina dengan NIM 12403193206. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran bahasa Indonesia mengenai bab reproduksi bacaan. Reproduksi bacaan. Reproduksi bacaan merupakan kegiatan mengolah sumber bacaan dan menyajikannya dalam bentuk tulisan yang berbeda dari tulisan aslinya. Kegiatan mereproduksi bacaan meliputi menyusun ringkasan, ikhtisar, resensi, rangkuman, sintesis, abstrak, simpulan, dan sinopsis. Kemudian kegiatan mereproduksi bacaan. Yang pertama ada ringkasan. Ringkasan merupakan upaya menyajikan tulisan yang panjang dalam bentuk singkat dan padat. Penyajian bacaan dalam bentuk singkat dengan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang atau memendekkan bacaan dengan mengambil intisari bacaan itu tanpa mengubah struktur wacana. Kemudian yang kedua, ikhtisar. Ikhtisar merupakan kegiatan menyusun intisari bacaan asli. Bentuk ikhtisar lebih bebas daripada bentuk ringkasan. Pada dasarnya, ikhtisar sama dengan ringkasan jika dilihat dari tujuannya. Perbedaannya, ikhtisar tidak mempertahankan urutan gagasan yang membangun karangan itu. Terserah pembuat, untuk kata-katanya bebas dalam mengambil inti. 3. Resensi. Resensi merupakan tulisan yang mengulas dan memberikan penilaian atas suatu bacaan. Resensi dibuat untuk menginformasikan kualitas bacaan kepada pembaca. Tujuannya menyampaikan kepada para pembaca apakah sebuah buku atau hasil karya itu patut mendapat sambutan dari masyarakat atau tidak. 4. Rangkuman. Rangkuman merupakan bentuk ringkasan yang bersifat menyeluruh, padat, dan memuat unsur utama dalam bacaan. Rangkuman adalah ekstrak dari suatu tulisan, berita, atau suatu pembahasan sehingga bisa menyimpulkan dengan singkat suatu tulisan, berita, atau pembahasan tersebut. 5. Sintesis. Sintesis merupakan kegiatan merangkum berbagai pengertian atau pendapat dari dua atau banyak bacaan untuk dihasilkan tulisan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Sintesis dibuat atas beberapa sumber. Sintesis merangkum intisari bacaan yang berasal dari berbagai sumber. Kegiatan ini harus memperhatikan data publikasi atas sumber-sumber yang digunakan. Dalam tulisan laras ilmiah, data publikasi atas sumber-sumber tersebut kemudian dimasukkan ke dalam daftar pustaka. 6. Abstrak. Abstrak merupakan ringkasan isi suatu tulisan ilmiah dalam bentuk singkat dan padat. Abstrak disusun setelah tulisan ilmiah, seperti laporan penelitian, laporan magang, makalah selesai ditulis. Abstrak adalah karangan ringkas berupa rangkuman. Dalam sebuah abstrak ada hal-hal berikut yang harus diperhatikan. Yang pertama, latar belakang atau ulasan atas topik yang dipilih. Yang kedua, tujuan penelitian yang dilakukan penulis. Yang ketiga, metode atau bahan yang digunakan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. 7. Simpulan. Simpulan merupakan bentuk ringkasan yang mengungkapkan gagasan utama dari suatu uraian atau pembicaraan dengan memberikan penekanan pada ide sentral, juga penyelesaian dari suatu permasalahan. Simpulan adalah sesuatu yang disimpulkan, hasil menyimpulkan kesimpulan. Simpulan berarti juga kesudahan pendapat atau pendapat terakhir yang berdasarkan uraian sebelumnya, atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Kemudian yang terakhir adalah sinopsis. Sinopsis merupakan ringkasan pendek dari suatu cerita seperti cerpen, novel, roman, dan karya sastra lainnya atau karangan. Sinopsis adalah ikhtisar yang biasanya diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli yang menjadi dasar sinopsis.
Bisa juga ringkasan cerita dari novel. Jika ingin membuat sinopsis, tentukan dulu tema, latar, alur, dan penokohannya. Kemudian terdapat persamaan dan perbedaan dari kegiatan mereproduksi bacaan tersebut. Yang pertama, persamaan. Seluruh kegiatan tersebut sama, yaitu meringkas atau menulis kembali sebuah sumber bacaan secara singkat, padat, dan jelas. Kemudian untuk perbedaannya, ringkasan dan ikhtisar berbeda dalam hal penyusunannya. Kemudian resensi ditulis untuk menilai suatu bacaan, sedangkan sintesis memberikan persamaan dan perbedaan beberapa sumber bacaan. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris, dan simpulan harus mencantumkan pendapat dari bacaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.